Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Untuk materi structure bagian yang kedua akan saya sampaikan di video ini. Jadi untuk part 2 sebenarnya kita ada sekitar 18 slide, tapi akan saya bagi menjadi dua agar memudahkan Anda untuk dipelajari. Materi yang akan saya diskusikan untuk di structure part 2 ini masih membahas tentang sentence completion, yaitu melengkapi kalimat, dan topiknya itu akan membahas atau banyak membahas tentang connectors atau penghubung. Seperti yang bisa Anda lihat di slide ini, untuk skill ke-6, penggunaan koordinat konektor atau penghubung dengan tepat. Sebelum kita akan membahas tentang example atau soal yang ada di example, saya akan menunjukkan dahulu sedikit pembahasan tentang coordinate connectors. Ada yang menyebutkan dengan istilah connectors itu adalah penghubung. Ada beberapa macam coordinate connectors atau penghubung coordinate, yaitu ada kata and, but, or, so, dan yet. Di sini ada contoh kalimatnya. Ketika saya menggunakan kata atau konektor koordinate but, itu untuk menunjukkan bahwa ada dua klausa yang informasinya saling bertentangan. Nah, biasanya kalau kita berhubungan dengan konjungsi atau connectors, itu nanti dalam satu kalimat dalam bahasa Inggris terdiri dari dua klausa. Kalau kita melihat contoh yang di sini, klausa yang pertama itu adalah she loved. Subjeknya adalah she, kemudian kata kerjanya adalah loved, kemudian dipisahkan oleh penghubung atau konektor but, kemudian ada lagi klausa yang kedua, yaitu dari subjeknya she, kemudian kata kerjanya wanted to cry. So kalimat ini terdiri dari dua klausa, atau the sentence consists of two clauses. Nah, apabila kita menggunakan kata but, berarti menunjukkan bahwa ada pertentangan antara klausa 1, informasi yang diberikan klausa 1 dengan informasi yang diberikan oleh klausa kedua. Dia tertawa, tetapi dia ingin menangis. Nah, nanti kalau kita melihat pada example yang pertama di skill ke-6, bisa kita baca di sini ya. The power failure occurred, bla bla bla, the lamps went out. Di sini ada klausa. Ini adalah klausa pertama, a power failure occurred, kemudian klausa yang kedua itu adalah the lamp went out. Kita diminta untuk melengkapi konektor agar bisa menghubungkan klausa 1 dan klausa yang kedua. Apakah jawabannya yang then, kemudian so, sehingga later, kemudian next, kemudian. Ini ada suatu kejadian power yang rusak, kemudian bla bla bla, lampunya mati. Berarti ada sebab, ada akibat. Nanti berarti jawaban yang tepat adalah yang so. Karena ini kata so itu untuk connectors yang berfungsi sebagai konektor menunjukkan bahwa ada nanti di klausa pertanyaan sebagai sebab dan klausa keduanya sebagai akibatnya. Itu untuk yang example di skill ke-6. Sekarang untuk lebih memahami penggunaan connectors, kita akan coba untuk membahas di exercise 6. Di situ perintahnya adalah each of the following sentences contains more than one clause. After that, underline the subject once and the verb twice. Circle the connectors, then indicate if the sentences are correct or incorrect.
Oke, dari masing-masing kalimat akan terdiri dari lebih dari klausa, lebih dari satu klausa. Underline, garis bawahi subjek dan kata kerjanya. Kemudian lingkarilah atau beri tanda pada konektor. Konektor apa yang digunakan dalam kalimat itu. Setelah itu, analisa apakah kalimat tersebut itu termasuk kalimat yang correct, betul, atau yang salah, incorrect. Kita coba untuk kalimat yang pertama. Lihat ya. The first sentence, the software should be used on an IBM computer and this computer is an IBM. Oke, ini ada dua klausa. Ini adalah klausa pertama. Oke, kemudian ini adalah klausa yang kedua. Sekarang kita perhatikan informasinya. Apakah klausa yang pertama itu tepat menggunakan kata and atau tidak? Di sini adalah konektor yang digunakan, yaitu kata and. Apakah kalimat ini termasuknya sudah lengkap? Ya, karena sudah punya subjek di klausa pertama, kemudian di klausa kedua juga mempunyai subjek this computer. Kemudian ada juga penggunaan kata atau konektor and. Berarti kalimat ini sudah dinyatakan correct, tepat. Oke. Kemudian nomor 2, the rain clouds can be seen in the distance but no has fallen. Ada dua klausa. Klausa yang pertama, the rain clouds can be seen in the distance. Kemudian klausa yang kedua itu adalah but no has fallen. Perhatikan untuk klausa yang pertama. Is there any subject? Yes, you got it. The subject is the rain. The rain clouds. Kemudian kata kerjanya can be seen. And then how about the second clause? Bagaimana dengan klausa yang kedua? Oh ya, yeah, I got for the connectors. Saya menemukan the connectors but. Oke, sudah tepat di situ penggunaannya. Kemudian setelah but ada kata no, kemudian diikuti dengan has fallen. But actually this clause, ya, the second clause doesn't have subject, tidak punya subjek. Seharusnya subjeknya itu diletakkan setelah kata but. So the conclusion for the sentence 2, untuk kalimat yang kedua, we can conclude that the sentence is incorrect. Masih salah karena tidak ada penggunaan subjeknya. Kemudian untuk yang nomor 3, they are trying to sell their house. It has been on the market for 2 months. Klausa yang pertama bisa kita perhatikan dahulu. They are trying to sell their house. Mereka sedang mencoba untuk menjual rumah mereka. It has been on the market for 2 months. Sudah dipasarkan selama 2 bulan. Oke. Dua klausa tersebut sudah mempunyai struktur atau pattern kalimat yang lengkap. Untuk klausa yang pertama sudah punya subjek they, kemudian kata kerjanya are trying to sell. Kemudian klausa yang kedua subjeknya adalah it, kemudian kata kerjanya has been on bla bla bla, ya, on the market for 2 months, itu kita sebut sebagai komplementnya. So klausa 1 sudah lengkap patternnya, klausa 2 sudah lengkap patternnya, tetapi Anda perhatikan di sini tidak ada penggunaan konektor, ya, tidak ada penggunaan konektornya. Jadi untuk yang kalimat ketiga itu masih kekurangan konektor atau penghubung. So we can conclude that the third sentence is incorrect. Masih salah. Oke, kemudian lanjut yang keempat. So the quality of the print was not good. I changed the toner cartridge. Oke. Kita perhatikan klausa yang pertama. So the quality of the print was not good. Oke, saya punya subjek the quality of the print. Oke, I got it. Kemudian ada kata kerja was. And the second one, oke, I got I. Oke, saya sudah menemukan I at the subject on the second clause. Oke. Kemudian kata kerjanya adalah kata change. Nah, sekarang kita perhatikan konektornya di mana letaknya. Ternyata dia ada di
awal atau at the beginning of the first clause. Oke, dia akan munculnya di awal klausa pertama. Seharusnya konektornya itu diletakkan setelah klausa yang pertama. So, kalimatnya kan seperti ini. The quality of the print was not good. Kualitas dari printernya itu tidak bagus. So, sehingga I change the toner cartridge. So, number 4 is still incorrect. Why? Because the connector of so should be placed after first clause. Okay. Kemudian yang nomor 5, the lifeguard will warn you about the rapids, or she may require you to get out of the water. Oke, kita perhatikan untuk klausa yang pertama. Subjeknya adalah the lifeguard. Oke, sudah ada. Kemudian kata kerjanya adalah will warn, mengingatkan. Ya, sudah. Next, kemudian setelah itu klausa kedua, subjeknya adalah she, kemudian kata kerjanya adalah may require. Oke, dia mungkin membutuhkan Anda untuk bisa keluar dari air. Kemudian konektornya adalah or. Lifeguard akan memperingatkan Anda mengenai pasang surut airnya atau Anda perlu untuk keluar dari air itu sendiri. So, ini adalah pilihan choice. Oke, jadi masih ada koneksi ya, hubungan antara klausa 1 dan klausa 2 dan dipisahkan dengan konektor or. So, untuk kalimat kelima ini sudah tepat atau correct. Next, yang berikutnya untuk kalimat yang keenam. You should have finished the work yesterday, yet it's not close to being finished today. Perhatikan untuk klausa yang pertama. You should have finished the work yesterday. Anda seharusnya menyelesaikan pekerjaan kemarin. Yet, namun, it's not close to being finished today. Untuk klausa yang pertama, kita punya subjek you. Oke, sudah tepat. Kemudian should have finished itu adalah kata kerjanya. Dan kita punya konektor yet di kalimat ini. But actually, just pay attention on the second clause. Tetapi, coba perhatikan dengan tepat penggunaan di klausa kedua. Apakah kalimat tersebut sudah lengkap polanya? Setelah yet, seharusnya, after the connector yet, the second clause should have subject. Seharusnya mempunyai subject. But actually, there is no subject on the second clause, tetapi kenyataannya tidak ada penggunaan subjek pada klausa kedua setelah konektor yet. So, kalimat yang keenam itu masih salah atau incorrect. Why did I say like that? Because there is no subject on the second clause. So, we can conclude that the sentence misses the subject. Okay. Kemudian yang nomor 7. The phone rang again and again. So, the receptionist was not able to get much work done. Perhatikan klausa yang pertama, the phone rang again and again. Teleponnya bunyi terus-terusan. So, sehingga receptionist was not able, tidak mampu untuk bekerja dengan baik. Apakah kalimat ini sudah tepat? Kita perhatikan dahulu. Just identify on first clause. Oke, di klausa pertama kita coba amati dahulu. The phone itu adalah subjeknya, kemudian rang itu adalah kata kerja. Oke, I think the first clause is complete enough. Okay, and then how about the second one? Bagaimana dengan yang kedua? Ada penggunaan konektor so. Okay. Kemudian ada penggunaan subjek the receptionist. Kemudian kata kerja was not able to get. Dan ini adalah complement pelengkap.
So, kalimat ini sudah tepat karena ada dua subjek pada masing-masing klausa. Jadi klausa pertama mempunyai satu subjek dan klausa kedua mempunyai satu subjek. Begitu juga dengan kata kerja yang digunakan, dan penghubung yang digunakan juga sudah tepat menggunakan so karena menunjukkan akibat kemudian menuturkan sebabnya. Okay, so nomor 7 jawabannya sudah correct, betul. And then how about number 8? The missing wallet was found, but the cash and credit cards have been removed. Okay. The first clause, kita perhatikan untuk klausa yang pertama. The missing wallet artinya adalah dompet yang hilang. Was found, sudah ditemukan. But, tetapi the cash and credit card, okay, tapi uang dan kartunya itu tidak ada atau hilang. Nah, kita perhatikan untuk yang klausa yang pertama, the missing wallet. Oke, ini adalah subjeknya, kata kerjanya adalah was found. Oke, but itu adalah konektornya. Ini konektor. Kemudian ada subjek, the cash and credit cards. Ini subjek pada klausa kedua, dan kata kerja pada klausa kedua adalah had been removed. So, masing-masing klausa sudah mempunyai pattern yang lengkap, kemudian penggunaan konektornya juga sudah tepat. Jadi kalimat ke-8 itu sudah betul atau correct. Next, nomor yang ke-9, kalimat yang ke-9, or you can drive your car for another 2 miles, you can get it fixed. Oke, kita lihat untuk klausa yang pertama. Or you can drive your car for another 2,000 miles. Oke, di sini ada subjek you, kemudian kata kerjanya sudah ada, can drive. Next, how about the second one? Bagaimana dengan yang klausa kedua? Yes, I got you as a subject. Saya punya ada kata you sebagai subjek dan kata kerja can get it. Ya, can get itu sebagai verb kedua pada klausa kedua. But actually, where's the connector? Mana konektornya? Ternyata konektornya itu letaknya di awal, at the beginning of the first clause. Or harusnya konektornya itu kita letakkan setelah klausa pertama. It means yang berarti itu adalah choice, pilihan. So, kalimat yang ke-9 itu termasuk incorrect. Okay. Next, the chemist was awarded the Nobel Prize. He flew to Europe to accept it. Okay, ahli kimianya itu diberikan penghargaan Nobel. Dia pergi ke Eropa, ya, dia terbang ke Eropa untuk menerimanya. Okay. Kita amati lagi di masing-masing klausanya. Okay, klausa yang pertama, where is the subject? Yeah, this one. Where is the verb? Okay, was awarded. Okay, saya kasih bracket di sini. Kemudian, how about the second one? Bagaimana klausa yang kedua? Okay, have you got the subject? Ya, I got it. He. Kemudian ada kata kerja flew. Okay, dari kata fly. Fly bentuk pertama, bentuk keduanya itu adalah flew. Okay. So, di klausa 1 sudah lengkap polanya, klausa 2 juga sudah lengkap polanya. Tapi kita perhatikan lagi, is there any connector which connect those clauses? Apakah ada penghubung atau konektor yang menghubungkan antara klausa 1 dan klausa 2? The answer no, tidak ada. Harusnya kita membutuhkan konektor di situ. Kira-kira konektornya apa? Kalau misalnya memang harus kita selipkan di sini, jawabannya adalah so. Nah, ini untuk yang nomor 10 berarti kalimatnya belum tepat. So, termasuk dalam incorrect sentence. Oke, itu untuk yang exercise 6 pembahasannya.
Nah, sekarang saya lanjutkan untuk yang skill berikutnya, yaitu penggunaan about time and close connectors correctly. Oke, tapi sebelum kita membahas tentang soal yang ada di example, this one, I wanna skip this slide first, and we go here. Kita coba bahas yang ada di sini dahulu. Apa itu yang kita sebut sebagai about time and close connectors? Apabila ada dua klausa yang nantinya membutuhkan penghubung yang menerangkan waktu, Anda bisa gunakan salah satu jenis konektor yang ada di tabel ini. Ya, ini untuk semuanya menunjukkan waktu. Anda bisa menggunakan after, as long as soon as, by the time, once, when, whenever, while, etc. dan lain sebagainya. Nah, kita perhatikan di sini ada contoh kalimatnya. Diaz went inside because it was raining. Oke, dia tetap di rumah karena sedang hujan. Nah, di sini ada dua klausa. Klausa yang pertama itu adalah Diaz went inside, and the second clause is it was raining. Nah, untuk menghubungkan dua klausa tersebut, kita akan membutuhkan konektor. Konektor apa yang kita nanti gunakan? Anda bisa menggunakan kata because. Kenapa? Karena ini give reason or need reason, membutuhkan alasan. Oke, dia tetap di rumah karena hujan. Oke, atau juga boleh Anda gunakan konektor dan konektor tersebut diletakkan di awal klausa yang pertama. Contohnya seperti ini. Ini ya posisi adverb konektornya. Because it was raining, don't forget you have to put comma. Why? Kenapa harus menggunakan koma? Karena adverb konektornya itu kita letakkan di awal kalimat. So you need comma. Anda membutuhkan koma. Kalimatnya, the sentence will be like this. Because it was raining, Diaz went inside. Karena sedang hujan, Diaz tetap berada di rumah. Oke. Nah, sekarang kita coba kembali ke yang ini dahulu. Tadi kita harus memahami bagaimana penggunaan about time dan penggunaan untuk konektor secara tepat. Kita perhatikan di sini kalimatnya. Blah 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 was late. I missed the appointment. Titik-titik terlambat. Saya ketinggalan janji di sini ya. Oke. Kira-kira jawaban apa yang akan dibutuhkan dalam kalimat tersebut? Pastinya nanti akan membutuhkan konektor dan subjek karena di sini sudah ada kata kerja. Siapa kata kerjanya? Was. Oke. Kata kerjanya was berarti otomatis di sini nanti kita butuh subjek. Nah, karena di sini ada dua klausa, ini adalah klausa yang pertama, blah 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 was late. Ini adalah klausa kedua, I missed the appointment. Berarti kita akan membutuhkan di sini adalah konektor. Saya kasih dengan tanda capital C ya. Konektor, kemudian baru plus subjeknya. Sekarang kita lihat di pilihannya. Apakah yang A? Ternyata untuk pilihan A hanya I saja, kurang tepat. Kemudian apakah yang B? Because was late? No, we need subject. Because-nya mungkin bisa jadi kita masukkan, tetapi tidak ada subjek pada jawaban yang B. Kemudian yang C hanya subjek saja, tidak ada konektornya, padahal kita membutuhkan konektor. Dan yang D, since itu adalah konektor dan he itu adalah subjeknya. So jawabannya adalah yang D. Oke. Nah, sekarang untuk lebih memudahkan Anda memahami kembali bagaimana penggunaan about time and close connectors, just look at exercise 7 and I will try to discuss it for you. Oke. Nah, perhatikan untuk exercise 7 saya coba untuk mendiskusikannya buat kalian ya. Dan pemaparan untuk penjelasan dan jawabannya. Oke, nomor 1. Okay, I will read the sentence for you.
since the bank closes in less than an hour, deposit need to be held immediately. Oke, di sini ada dua klausa. Klausa yang pertama adalah since the bank closes in less than an hour. Oke. Kemudian klausa yang kedua itu adalah the deposit need to be held immediately. Untuk klausa yang pertama, saya punya subjek adalah the bank. Kemudian kata kerjanya adalah closes. Dan kemudian untuk di klausa yang kedua, subjek the deposit and kata kerjanya adalah need to be told. So kalimat ini sudah lengkap. Dan sekarang bagaimana dengan penggunaan konektornya? Since ini bukan diartikan sejak, tapi diartikan karena banknya sudah tutup ya kurang dari 1 jam, makanya untuk depositnya butuh untuk disimpan dahulu. Oke, nah berarti yang nomor 1 jawabannya sudah correct, tepat. Oke. Next, bagaimana dengan yang kedua? The background are thoroughly investigated before are admitted to the organization. The background are thoroughly investigated before. Oke, kita perhatikan di sini ada klausa yang pertama. The background are thoroughly investigated. Siapa subjeknya? I have the backgrounds. Oke, kemudian bagaimana klausa yang keduanya? Before are admitted to organization. Oke, dan ada konektor before. Tapi perhatikan dengan jeli, setelah before itu is there any subject? Apakah ada subjek di situ? The answer no, jawabannya tidak, karena setelah before di kalimat ini langsung menggunakan kata kerja are admitted. Seharusnya di sini digunakan atau diselipkan subjek lagi pada klausa yang kedua. So untuk kalimat yang kedua jawabannya kalimatnya masih kurang tepat. Kenapa? Karena tidak ada penggunaan subjek setelah kata before sebagai konektor dan subjek sebagai subjek di klausa yang kedua. Oke, kemudian yang nomor 3, the citizens are becoming more and more engaged about the traffic accident whenever the accident occur at that intersection. Oke, penduduk itu semakin marah dan marah karena ada kecelakaan lalu lintas dimanapun kecelakaan itu selalu terjadi di persimpangan. Nah, sekarang di sini ada klausa yang pertama, ya. Ada dua klausa. Klausa yang pertama, the citizens are becoming more and more engaged about traffic accident. Oke. Kemudian di sini ada konektor, penghubung. Dan klausa yang kedua, the accident occur at that intersection. Ini adalah klausa yang kedua sampai kata intersection. Nah, untuk klausa yang pertama, siapa subjeknya? Di sini ada subjek the citizen. Oke, ini sebagai subjek citizen. Kemudian kata kerjanya are becoming. Nah, kemudian untuk klausa yang kedua, subjeknya adalah the accident dan kata kerjanya adalah occur. Nah, sekarang kita perhatikan lagi, konektor sudah tepat nggak penggunaannya? Ya, sudah tepat. Karena itu sudah menghubungkan antara klausa 1 dan klausa 2 sehingga mempunyai makna yang tepat dan bisa dipahami untuk diartikan ke dalam bahasa Indonesia. Jadi, kalimat yang ketiga itu sudah correct, tepat. Kemudian yang keempat, the ground has been prepared. The seedling were carefully planted. Oke, kita perhatikan kembali. Di sini ada penggunaan klausa. Just focus on the first clause first, ya. Klausa pertama dahulu. The ground had been prepared. Itu adalah sebagai klausa pertama.
Di klausa pertama apakah sudah mempunyai subjek? Ya, the ground. Kemudian kata kerjanya apa? Had been prepared, telah dipersiapkan. Next, klausa yang kedua, the seeding were carefully planned. Saya sudah punya subjek the seedlings, kemudian di sini kata kerjanya adalah were. Oke, kata kerja to be. So kalimat klausa yang kedua ini juga sudah tepat. Nah, tetapi perhatikan, is there any connector here? Apakah ada konektor di sini? Tidak ada. Yang kita butuhkan konektor. Ini belum bisa kita artikan dengan tepat. Ya. Tanahnya sudah dipersiapkan. Persemaian ditanam dengan hati-hati. Apa maksudnya? Ini informasinya belum jelas. So, kita membutuhkan konektor. Nah, berarti kalimat yang keempat itu belum tepat. Nah, kalaupun nanti harus melengkapi konektornya, kira-kira konektor apa yang nanti kita butuhkan? Bisa Anda gunakan dengan after. Oke. Tanahnya telah dipersiapkan setelah persemaian ditanam dengan hati-hati atau dengan baik. Nah, itu jawabannya. Kalau semisal ditanyakan nanti konektor apa yang kita butuhkan di sini, yaitu kata after. Oke, so nomor 4 masih incorrect. Next, yang nomor 5. We can start the conference. We can start the conference. Kita dapat memulai konferensi now that, selagi all the participants have arrived. Perhatikan mana klausanya. Klausa yang pertama, we can start the conference. Kita bisa memulai conference now. Oke, ini ya. Subjeknya adalah we. Kata kerjanya adalah can. Nah, sekarang dipisahkan dengan kata now that. Ini ada di sini. Oke, now that. Oke, artinya sama dengan while. Selagi gitu ya. All the participants have arrived. Ini adalah klausa yang kedua. Nah, subjeknya siapa? All the participants. Kata kerjanya apa? Have arrived. Berarti di sini sudah komplit ya, masing-masing klausa mempunyai subjek dan kata kerja. Nah, konektornya juga sudah tepat. Berarti kalimat yang kelima itu adalah kalimat yang sudah betul atau correct. Oke. Kemudian yang berikutnya, yang nomor 6. The building quite vulnerable to damage until the storm windows are installed. Oke, nomor 6 masih kita identifikasi ya dengan cara yang sebelumnya. Perklausa kita pahami dahulu polanya. The building quite vulnerable to damage. Oke, ini adalah klausa yang pertama. Oke, kemudian ini adalah konektornya. Until, sampai, hingga. The storm windows are installed. Sampai jendela-jendela gitu ya, jendela-jendela dipasang. Ya. Klausa 1, klausa 2, konektor juga ada. Sekarang kita perhatikan di sini. Subjeknya siapa? The building. Oke, the building. Sudah, sampai sini saja subjeknya. Kemudian kata kerjanya apa? Vulnerable? No. Vulnerable itu adalah kata sifat. To damage. Tidak, harusnya kan ini letaknya setelah subjeknya. Mana kata kerjanya? Oh, tidak ada ternyata. Oke, kita simpan dahulu. Bagaimana klausa yang kedua? The storm. Oke. Ini adalah sebagai the storm windows itu adalah sebagai subjeknya. Kemudian kata kerjanya adalah are. Jadi klausa yang kedua sudah komplit. Ada subjek dan verb atau predikat. Sedangkan di klausa yang pertama sudah punya subjek, tapi that clause misses the verb, kehilangan verbnya. Harusnya verbnya siapa ya kira-kira di sini? Building jumlahnya berapa? Ini pastinya sama-sama menggunakan bentuk present ya. Di sini ada are. Oke, kemudian di sini juga pasti nanti harus menggunakan bentuk present juga.
Tapi sekarang kita lihat, kalau di sini kan the strong windows itu kan ada akhiran s, berarti dia menunjukkan bendanya itu lebih dari satu, berarti gunakan dengan are. Nah sekarang di depan building, kira-kira ada berapa building di situ? Oh, hanya satu, karena di sini tidak ada penggunaan s, berarti itu menunjukkan bahwa buildingnya dalam bentuk singular noun atau kata benda yang jumlahnya hanya single, satu. So harusnya di sini ya, setelah building itu tambahkan dengan is, ya is gitu ya. So nomor 6 masih kurang tepat, incorrect. Oke, nomor 7. Once the address label for the package is typed, can be sent to the mail room. Oke, nomor 7 sekarang. Once, oke, once. Ada nggak muncul di sini once ya? Oh, ada. Dia sebagai konektor. Oke, once itu adalah konektor. Oke. Kemudian klausa yang pertama, the address label for the package is typed. Oke, ini adalah klausa yang pertama. Is there any subject on that clause? Apakah ada subjek di klausa itu? Kita lihat di sini, the address label for the package. Yes, ada. Kata kerjanya adalah is. Oke, kemudian klausa yang kedua, can be sent to the email, can be sent to the mail room. Oke, dapat dikirimkan ke ruang mail. Ya. Nah, tetapi di sini langsung kata kerja can be, tidak ada subjek di sini. Padahal harusnya masing-masing klausa itu mempunyai subjek. Nah, berarti kalimat yang ketujuh itu masih salah, kurang tepat. Karena apa? Tidak ada penggunaan subjek pada klausa yang kedua. Harusnya ditambahkan subjek di sini, entah she, entah he, ataupun yang lainnya, atau mungkin bisa it ya, benda. Kemudian yang nomor 8, because the recent change in work shift was not pushed, several workers missed their shift. Oke, di sini kata because apakah masuk ke dalam konektor di sini? Ya, kata because ada ya di sini ya, because. Oke. Kemudian the recent change in work shift was not pushed, several workers missed their shift. Oke. Ini kita coba garis bawah dahulu untuk menganalisa klausa yang pertama. Ya, subjeknya adalah the recent change in work shift. Kemudian kata kerjanya adalah was not pushed. Next, klausa yang kedua itu ada subjek several workers. Oke, several workers sebagai subjek di sini ya, several workers. Kemudian kata kerjanya adalah miss. Oke, nah sekarang karena ada perubahan di kerja shift yang tidak diumumkan, beberapa pekerja akhirnya tidak mengetahui shift mereka. Berarti kalimat yang ke-8 sudah tepat, correct. Oke. Kemudian nomor 9, the mother is going to be quite upset with her son as long he misbehaved so much. Okay. The mother is going to be quite upset. Okay. Ini kita lihat dahulu. Klausa yang pertama itu adalah the mother is going to be quite upset with her son. Oke. Subjeknya adalah the mother, kemudian ada kata kerjanya is going ya, is going to be. Kemudian di sini ada kata as long, selama ya. Ini berarti menunjukkan dia adalah sebuah konektor pada kalimat ini. Kemudian di klausa kedua itu ada subjek he, kemudian behaves. Oke, di sini apakah nomor 9 di klausa kedua itu apakah sudah tepat dia di sini
ada kata misbehave sebagai kata kerja atau tidak? Ya, sudah betul. Oke. Oke, sudah betul. Berarti di sini kalimatnya adalah correct, tepat. Oke. Kemudian nomor 10. In as much as all the votes have not been counted, the outcome of election cannot be announced. Oke, di sini sudah ada penggunaan konektor is as much as. Kemudian klausa yang pertama, ini adalah sebagai subjek. Kemudian kata kerjanya adalah have not yet been counted. Dan kemudian setelah itu the outcome of election cannot be announced. Nah, ini juga klausa kedua, tapi di sini perhatikan lebih detail lagi untuk punctuation atau tanda bacanya. Is there any comma here? Apakah ada koma di sini? Harusnya setelah klausa pertama, karena ada penggunaan konektor yang diletakkan di depan di awal kalimat. Apabila sekali lagi apabila konektor diletakkan di awal kalimat, maka setelah klausa pertama Anda seharusnya memberikan tanda koma di sini setelah counted, baru nanti tuliskan klausa yang keduanya. So kalimat ini sebenarnya patternnya sudah tepat, tetapi masih ada kesalahan di punctuation atau tanda bacanya. Berarti kalimat yang ke-10 itu adalah masih kurang tepat atau incorrect. Oke, itu untuk pemahaman mempelajari bagaimana penggunaan about time and cause connectors pada kalimat. Oke, yang berikutnya skill yang harus Anda kuasai yaitu menggunakan adverb, kata keterangan lain ya, kata keterangan lain ya, konektor dalam bentuk konektor dengan tepat. Tapi sebelum kita bahas yang ini, saya coba menjelaskan tentang apa saja jenis adverb connectors gitu. Ya, nanti untuk lebih memudahkan Anda memahami penggunaan dan artinya dalam kalimat bahasa Inggris, saya bagi dari jenisnya itu kan ada banyak ya di sini. Nah, itu saya bagi apabila nanti menerapkan condition, prasyarat ya, prasyarat itu Anda bisa gunakan ini. If, in case, providing, unless, whether, jika, dengan syarat gitu ya. Kemudian untuk yang berikutnya apabila nanti maknanya itu adalah untuk menunjukkan kontras antara klausa 1 dan klausa 2, kita gunakan salah satu ini. Bisa although, meskipun, walaupun, even though, while, whereas. Kemudian manner, cara, that dengan as gitu kan. Kemudian ada place, itu nanti untuk menunjukkan tempat, where, wherever, where di mana, wherever dimanapun. Oke, sekarang kita perhatikan kalimat yang di bagian bawahnya. Sania went to campus even though she felt sick. Sania pergi ke kampus meskipun dia sakit. Kalau kita menggunakan even though di sini berarti untuk menunjukkan kondisi yang kontras. Oke, itu yang saya maksud untuk memudahkan Anda. Apakah nanti konektornya itu harus menggunakan syarat, kontras, cara, atau mungkin tempat ya. Jadi harus jeli ketika nanti menghubungkan informasi antara informasi yang ada di klausa 1 dan klausa 2. Nah, sekali lagi apabila adverb konektornya itu Anda letakkan di depan, nanti ada penggunaan koma. Ada penggunaan koma setelah klausa yang pertama. Even though, meskipun Sania felt sick, Sania sakit, koma ya. She went to campus. Dia ke kampus. Nah, sekarang kita coba untuk menjawab ada contoh soal di skill 8. Saya
bacakan kalimatnya. You will get good grade on the exam provided. Nah, provided ini di sini bukan diartikan sebagai kata kerja ya. Kata kerja sudah di sini. Will get. Oke, ini adalah menunjukkan apa ya? Nah, kita lihat di sini ada kata provided. Oh ya, ada. Dia menunjukkan prasyarat. Nah, setelah ada adverb connector provided di sini ya. Ini polanya perhatikan, setelah adverb connector di situ juga harus ada penggunaan subjek dan kata kerja. Sekarang di jawaban kita cari yang jawabannya dengan pola S plus verb itu yang mana? Oke, ini adalah konektor. Nah, setelah konektor polanya itu harus ada subjek plus ada verb kata kerja. Nah, kita lihat pilihan yang A. Bukan. B. Bukan. Tidak ada subjeknya semuanya. Yang ada subjeknya adalah yang D. Oke. You study. You will get a good grade on the exam provided you study. Artinya adalah kamu akan mendapatkan nilai yang bagus di ujian dengan syarat kamu belajar. Gitu. Ya, untuk lebih memahami lagi, kita bisa melihat exercise 8 di sini. Oke, exercise 8. Oke, each of the following sentences contains more than one clause. Oke, masing-masing kalimat ini terdiri lebih dari satu klausa. Lagi, tugas Anda adalah menganalisa masing-masing klausa, apakah klausa itu sudah lengkap atau belum. Apakah masing-masing klausa itu mempunyai ada subjek, kemudian ada predikat atau verb, dan kemudian apakah nanti adverb connector yang digunakan sudah tepat atau belum. Oke, kita coba untuk yang kalimat pertama. It is impossible to enter the program if you lack experience as a teacher. Oke, perhatikan untuk klausa yang pertama ya. It is impossible to enter that program. Oke, sangat tidak mungkin untuk bisa memasuki program itu. If you lack experience, jika kamu kekurangan pengalaman as a teacher, sebagai teacher. Ini adalah klausa yang pertama dan ini adalah klausa yang kedua. Siapa adverb connectornya? Itu adalah if. If di sini itu untuk menerangkan condition ya, tadi yang ada di tabel. Nah, di sini sudah ada subjeknya, sudah. Kata kerja sudah ada. Kemudian bagaimana klausa yang kedua? Kita punya subjek you ya, kemudian lack itu kekurangan. Silakan cek di kamus, itu lack itu sebagai verb kata kerja. So, kalimat yang pertama sudah correct. Next, nomor 2. The commandant left strict orders about the passes. Several soldiers left the post anyway. Oke, klausa yang pertama, the commandant left strict orders about the passes. Oke, dan ini adalah klausa yang kedua. Several soldiers left the post anyway. Nah, ini adalah sebagai subjeknya, the commandant. Oke. Kemudian kata kerjanya adalah left, dan klausa yang kedua several soldiers itu sebagai subjeknya, kemudian left itu adalah sebagai kata kerja. Is there any adverb connector? Apakah ada konektor di situ? Tidak ada. Komandan meninggalkan barisan dan meninggalkan barisan. Terus klausa yang kedua, beberapa prajurit meninggalkan pos. Posnya, 4 posnya itu ya. Ini tidak ada konektor di sini. Berarti kan untuk kalimat yang kedua itu masih incorrect. Kenapa? Tidak ada konektor. Kemudian yang ketiga, no one is admitted to the academy unless he or she the education requirement.
Oke, ada 2 klausa juga ya di situ. Nah, untuk yang nomor 3, kita identifikasi masing-masing klausanya. Ini klausa yang pertama, no one is admitted to the academy. Oke. Kemudian klausa yang kedua, he or she the education requirements. Nah, klausa yang pertama, saya punya subjek no one. Oke, ini sebagai subjek, kata kerjanya adalah is, sudah lengkap. Next, klausa yang kedua, saya punya subjek. Oke, he or she. Setelah itu langsung the education. Ini kata benda juga di sini. Tidak ada verb setelah subjeknya. Sedangkan untuk connectors itu kecuali jika ya, unless itu kecuali jika. Itu menunjukkan condition, prasyarat. Ini juga sudah tepat sebenarnya di sini. Tetapi setelah penggunaan konektor untuk klausa yang kedua tidak ada penggunaan verb. Harusnya yang di nomor 3 itu ada penggunaan verb pada klausa yang kedua, ya. Mungkin bisa contohnya saya gunakan kata kerja meets, memenuhi ya, memenuhi. Bukan meet diartikan bertemu, tapi memenuhi. Nanti silakan cek di kamus arti yang lain dari kata meet itu apa. MEET. Nah, MEET karena saya sini menggunakan subjek he atau she, saya menggunakan meets. Oke, memenuhi. Oke, berarti untuk yang nomor 3 kalimatnya masih kurang tepat. Tidak ada penggunaan verb pada klausa yang keduanya. Oke, kemudian yang nomor 4. While most students turned the assignment in on time, a few asked for an extension. Oke. Selagi banyak siswa turned assignment on time, ini adalah sebagai klausa ya, klausa pertama. Ada konektor while, subjeknya adalah most student, kata kerjanya adalah turned. Kemudian klausa yang berikutnya, a few asked for an extension. A few itu menunjukkan ya ini sedikit siswa menanyakan perpanjangan, extension untuk perpanjangan untuk mengirimkan tugasnya, perpanjangan waktu ya. Ini adalah sebagai kata kerja dan ini adalah sebagai subjeknya. Oke, apakah ini sudah tepat nomor 4? Kira-kira ya, correct. Jawabannya sudah tepat kalimat ini. Karena apa? Sudah ada konektor dan konektornya juga correlates ya, berhubungan dengan klausa 1 dan klausa 2. Oke, kalau ada penggunaan konektor di depan berarti nanti ada penggunaan koma di sini. Oke, next. I will take you wherever need to go to complete the registration procedure. Okay, I will take you wherever needs to go to complete the registration procedure. Oke, di sini adalah klausa 1. Saya punya wherever, oke, kapanpun ya, oke, dimanapun. Next setelah itu ini klausa kedua. Ya, saya punya subjek I di klausa pertama, saya punya kata kerja will. Nah setelah ini wherever, saya langsung ada di sini kok langsung ada kata kerja, tidak menggunakan subjek. So kalimat yang nomor 5 itu masih incorrect. Nomor 6, I will wait here in the airport with you whether the plane leaves on time or not. Ini adalah sebagai klausa yang pertama, ini adalah klausa yang kedua, dan ini adalah konektornya whether. Oke, nanti sambil bisa dicek di tabelnya ya. Nah, apakah penggunaan sudah tepat di sini? Yes, sudah ada subjek, sudah ada kata kerja. Di sini ada subjek the plane, klausa keduanya ya, kata kerjanya live. So nomor 6 sudah correct ya. Ya. Kemudian nomor 7, providing the envelope is postmarked by this Friday, your application still acceptable. Oke, providing dengan syarat ya.
dengan syarat. Oke, tadi ada ditampil ya, ada jenis yang lainnya, ada kata if, unless, provided, providing, dan lain sebagainya. Nah, di sini perhatikan klausa yang pertama. Ini ya, the envelope is postmarked by this Friday. Oke, ini adalah subjek, ini adalah kata kerja. Nah, setelah itu bagaimana dengan klausa keduanya? Kita lihat di sini. Your application still acceptable. Oke, your application itu adalah, saya garis bawah dulu. Oke, ini adalah sebagai subjeknya. Setelah itu langsung ada penggunaan kata still acceptable. Acceptable. Oke, acceptable itu adalah kata sifat. Nah, mana kata kerjanya? Belum ada. Di sini belum ada kata kerja. So, kalimat ini masih incorrect. Salah karena apa? Di klausa kedua tidak ada penggunaan verbnya. Kalau misalnya ada verbnya, kira-kira kata kerja yang digunakan apa ya? Your application jumlahnya berapa? 1. Berarti nanti setelah your application di sini ya, ini harus ada kata kerja to be is. Nah, to be is. Oke. Nomor 8. As the nurse already explained, all visitors must leave the hospital room now. Ini kayaknya gampang banget kalau nomor 8. Kenapa? Kalau kita membaca sekilas ini sebenarnya kalimatnya sudah tepat. Ya, sudah tepat. Ini sebagai klausa yang klausa sudah apakah ya sebagai klausa yang klausa yang sudah tepat karena di sini sudah ada kata kerja the nurse ya, kemudian explain gitu ya. Nah, next yang berikutnya di sini. Ini adalah klausa kedua, all visitors, kata kerjanya must leave, meninggalkan ruangan rumah sakit sekarang. Nah, ini sudah ada konektor. Sekali lagi, kalau ada konektor di depan, berarti di sini harus ada penggunaan siapa? Koma. Oke, harus ada koma di sini. So, nomor 8 itu masih incorrect ya. Oke, karena tidak ada penggunaan koma. Next, nomor 9. This exam will be more difficult than usual in that it covers 2 chapters instead of 1. Oke. In that. Konektornya di sini. Ini klausa kedua dan ini klausa yang pertama. Oke, subjeknya sudah ada di sini. This exam will kata kerja. Next yang kedua ada it sebagai subjek, ini sebagai kata kerja. Oke, berarti sudah tepat. Correct. Aduh, ya. Kayak gini ya. Oke. Next, kemudian yang 10, though ini adalah sebagai connectors. Oke. Sudah ada koma, tepat berarti ya. Apakah nanti anggota klausanya sudah lengkap? Apakah ada subjek, kemudian ada kata kerja? Sekarang kita lihat snow sebagai subjek, ini adalah sebagai kata kerja. Kemudian yang kedua, yes, ada everyone, betul, di sini sudah tepat dan kata kerja juga sudah tepat. Berarti yang nomor 10 sudah correct. Oke. Nah, sekarang apa yang sudah kita pelajari dari penggunaan jenis-jenis konektor. Yang pertama ada coordinate connectors, kemudian ada verb connector. Oke, nah sekarang kita coba aplikasikan ke dalam soal yang multiple choice seperti ini ya. Ini juga pastinya akan muncul di soal part 2 untuk structure and written expression. Oke. Kita bahas ya. The President of the United States appoints the cabinet members, bla bla bla. Appointments are subject to Senate approval. Oke. Ini sudah sebagai subjeknya ya. Oke. Ini klausa yang pertama, ini klausa yang kedua. Nah, klausa yang pertama kita sudah punya subjeknya, itu adalah ini. Ini adalah kata kerjanya. Oke, kemudian yang berikutnya
berarti di sini nanti ini sudah ada kata kerja. Sudah ada kata kerja. Berarti nanti di sini akan membutuhkan subjek yang untuk melengkapi appointment-nya dan membutuhkan konektor. Di sini berarti akan harus ada konektor, kemudian ada subjek. Nah, kan plus verb. Kalau verbnya kan di sini udah ada are subject tuh. Berarti kita butuh ini dan ini. Nah, kira-kira yang ada konektornya yang mana? Oh, antara C dan D. Oke. Presiden Amerika Serikat menunjuk beberapa members di titik appointment are subject fokus kepada Senate approval. Nah, ini kan berarti pertentangan, kontras, bukan karena yang kita gunakan. Jawabannya adalah yang but. Okay. The President of the United States appoints the cabinet members, but their appointments are subject to Senate approval. Karena menunjukkan ada di sini kontras. Okay. Berarti kita gunakan dengan konektor but. Oke, nomor 2. The prisoners were prevented from speaking to reporter because. Nah, ini sudah ada siapa? Konektornya di sini. Nah, ingat setelah konektor berarti kita nanti membutuhkan ada subject plus verb. Yang mana kira-kira yang ada penggunaan subjeknya di sini? Oke, yang ada menggunakan subjek itu yang B, Bu. The story. Oke, the story in the paper. Oh, tapi di sini ada double subject, Bu. Oh, tidak. Oke, yang A jelas nggak ada ya. Oke, kemudian yang C, the public. Oh, mungkin saja. Tapi kok setelah itu langsung to hear di sini? Oh, tidak. Harusnya kan verbnya itu kan mengikuti the public-nya, tidak menggunakan to. Oke, kemudian yang D, the superintendent did not want the story in the paper. Ini dia jawabannya. Ini sebagai subjeknya, ini sebagai kata kerjanya. Oke. Nomor 3. Case studies are the largest of much skepticism in scientific community. Blah 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 used extensively by numerous researcher. Oke, di sini sudah ada subjek, ada kata kerja. Berarti di sini ini adalah verb, sudah ada verbnya. Nah, berarti kan di sini akan membutuhkan siapa? Polanya kita tuliskan konektor plus subjek plus verb. Oke. Konektornya yang mana? Oh, antara C, kalau enggak D. Nah, sekarang perhatikan di sini yang C. Oke, konektornya ya, namun ya. Namun mereka di sini. Ini kan sudah ada bentuk present dan di sini pun harusnya menggunakan bentuk present. Oh, tidak. Berarti yang ini digunakan. Karena ini maknanya adalah present tapi passive voice. Ingat pola-pola seperti ini ya. Konektor, setelah itu ada subjek, ada verb lagi. Oke, nomor 4. If ultraviolet radiation enters the Earth atmosphere, blah blah blah, generally blocked by the ozone concentrate in the atmosphere. Oke, ini sudah ada konektor if. Subjeknya adalah ini. Oke, kata kerja ini. Oke, berarti di sini ini kata kerja. Saya membutuhkan siapa? Kira-kira pasti pola seperti ini lagi. Ya, konektor, kemudian subjek, kemudian kata kerja. Siapa di sini? Oke, udah jelas banget. Jawabannya adalah yang C. Oke, nomor 5. The three basic chord in blah blah blah, tonic and the dominant and blah blah blah. Nah, ini konektornya itu adalah N ya. Paralel ini sama. Nah, tapi ini sangat sederhana menurut saya. The three basic chords in titik-titik. Oke. Yang kita butuhkan itu masih ada masih ada subjek dan kata kerja. Karena ini subjeknya itu masih belum komplit. Nah, kita lihat sekarang yang ada kata kerja yang mana? Oh, B, C, D. Oke. B, C, D. Kalau yang D gimana, Bu? Nah, harusnya kan subjek kata kerja. Ini ada double subjek di sini, berarti yang D tidak, antara B dan C. Oke, sekarang perhatikan ada yang B dan C, ada is, kemudian are kata kerjanya. Sekarang di sini ada subject the three basic chords. Nah, ada akhiran s, berarti nanti di sini jumlahnya adalah to be yang digunakan lebih dari satu, yaitu adalah a. Oke. Next, yang nomor 6. Without the proper card installed inside the computer,
impossible to run a graphical program. Nah, bagaimana dengan ini? Tanpa menggunakan kartu yang tepat yang diinstal di dalam komputer, itu possible to run a graphical. Ini juga sama ya. Ini sudah ada, proper card install. Ini sebagai subjek, ini sebagai kata kerja. Berarti otomatis ini juga nanti harus ada subjek plus verb. Kita cari jawabannya yang mana. Untuk yang nomor 6 polanya tidak ada subjeknya, tidak ada subjeknya. Ini hanya kata kerja. Jawabannya yang this one. Nomor 7, each object Jupiter's magnetic field is dealt with electrical charges. Each object. Each object. Ini sebenarnya materi yang agak keluar konteks dari yang part 2 ya. Ini ada di part pertama sebenarnya. Masih ingat A positif tidak? A positif itu adalah kata benda yang menerangkan kata sebelumnya atau sesudahnya, gitu ya. Karena di sini sudah ada kata kerja is, berarti di sini nanti kata kerjanya itu harus berfungsi sebagai present participle. Mana yang present participle? Ini entering. Nanti bisa dicek lagi di video part pertama ya. Kemudian yang berikutnya, one of the largest or most powerful birds of prey in the world, bla bla bla. Sekarang ya kita perhatikan kembali di sini. Ini ada dipisahkan dengan koma ya. Itu juga sama, hampir sama dengan kasus A positif. Berarti kan di sini akan membutuhkan siapa? Membutuhkan subjek dan kata kerjanya. Subjek dan kata kerjanya. Subjek plus verb. Siapa di situ? Ada nggak? Cari jawabannya yang D. Ya. Itulah untuk penjelasan part kedua. Part kedua untuk yang topik tadi, yaitu ada bagaimana cara menggunakan coordinate connector dan adverb connector. Nanti akan untuk yang topik berikutnya juga akan saya sampaikan. Masih lumayan banyak juga yang harus kita pelajari, tapi akan pelan-pelan saja ya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan, kita akan membuka untuk diskusi online. Saya rasa cukup sekian untuk penjelasan tentang konektor. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.